Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 9. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka, sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur. Dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh, mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemitnah. Yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membinasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu, mereka enggan mengenal Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hati mereka merancang perdagangan terhadapnya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Menangis dan merintihlah karena gunung-gunung, dan merataplah karena padang rumput di gurun, sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada orang yang melintasinya. Orang yang tidak mendengar lagi suara ternak, baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang, semuanya telah lari dan sudah lenyap. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi, diancam dengan keruntuhan dan pembuangan. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan, supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun sampai tidak ada orang yang mau melintasinya? Beginilah firman Tuhan. Oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka. Aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap, supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata dan kelopak mata kita melelehkan air. Sebab terdengar ratapan dari Sion, wahai binasakanlah kami sangat dipermalukan, sebab kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan. Oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita.
Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan, mayat-mayat manusia berhantaran, seperti pupuk di ladang, seperti berkas gandum di belakang orang-orang yang menuai, tanpa ada yang mengumpulkan. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Yang diberkati Tuhan, Yeremia 9 ayat 1 sampai 26 merupakan bagian dari kitab Yeremia yang menggambarkan kepedihan dan kemarahan Tuhan terhadap bangsa Israel karena ketidaksetiaan mereka. Ayat-ayat ini menyoroti dosa-dosa bangsa Israel, hukuman yang akan mereka terima, dan pentingnya mengenal Tuhan sebagai sumber kebanggaan sejati. Kepedihan Yeremia atas bangsa Israel. Yeremia sang nabi mengungkapkan kesedihannya yang mendalam atas kondisi bangsa Israel. Dia membayangkan dirinya menangis siang dan malam atas kematian mereka. Dia bahkan berniat meninggalkan mereka, begitu muak dengan ketidaksetiaan mereka. Apa itu dosa bangsa Israel? Yeremia menggambarkan bangsa Israel sebagai kumpulan orang-orang yang tidak setia, yang melenturkan lidahnya seperti busur untuk berbohong. Mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan tanpa mengenal Tuhan. Mereka menipu satu sama lain dan tidak ada yang berkata benar. Penindasan dan tipu daya merajalela dan mereka enggan mengenal Tuhan. Lalu hukuman Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa dia akan melebur dan menguji bangsa Israel karena dosa-dosa mereka. Lidah mereka yang penuh tipu daya akan menjadi alat hukuman, dan mereka akan mengalami kehancuran dan pembuangan. Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan kota-kota Yehuda akan menjadi sunyi sepi. Alasan hukuman Tuhan. Tuhan menjelaskan bahwa hukuman ini datang karena bangsa Israel meninggalkan Tauratnya, tidak mendengarkan suaranya, dan mengikuti jalan kedegilan hati mereka. Mereka menyembah Baal, dewa-dewa asing yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Nasib bangsa Israel. Tuhan menyatakan bahwa dia akan memberi bangsa Israel makan ipu dan minum racun. Dia akan menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal, dan akan melepas pedang mengejar mereka sampai mereka berasa ratapan dan kesedihan. Yeremia menyerukan perempuan-perempuan peratap dan perempuan-perempuan bijaksana untuk meratap karena bangsa Israel. Ratapan dari Sion terdengar, menggambarkan kesedihan dan keputusasaan. Mereka harus meninggalkan negeri mereka dan rumah-rumah mereka rusak. Tuhan, ayat ini juga mengisahkan kebanggaan sejati. Tuhan mengingatkan bahwa kebanggaan sejati bukan terletak pada kebijaksanaan, bukan juga pada kekuatan atau kekayaan, tetapi pada pengenalan dan memahami Tuhan. Dialah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Hukuman atas ketidaksetiaan. Tuhan menyatakan bahwa dia akan menghukum semua bangsa yang tidak bersunat hati mereka, termasuk orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambut berkeliling. Sunat hati merupakan simbol dari ketaatan dan pengabdian kepada Tuhan, dan mereka yang tidak bersunat hati menunjukkan
ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Kesimpulan Yeremia 9 ayat 1 sampai 26 merupakan gambaran yang suram tentang keadaan bangsa Israel yang tidak setia. Tuhan menyatakan hukuman yang keras atas dosa-dosa mereka dan menekankan pentingnya mengenal dan memahami Tuhan sebagai sumber kebanggaan sejati. Ayat-ayat Jin juga mengingatkan tentang pentingnya ketaatan kepada Tuhan dan bahaya dari ketidaksetiaan. Semoga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita tetap setia kepada firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.